Di sebuah ruang kelas yang ramai, terdapat seorang siswa yang sedang mengerjakan tugas sambil mendengarkan musik. Terdapat juga segerombolan anak perempuan yang melempar gumpalan-gumpalan kertas kepada gadis tadi. Aduh, kena ya, Mas. Sengaja. Aduh, gimana sih, Mut? Woi. Woi. Dasar sesuatu ini dipanggil dari tadi gak denger-denger. Iya, budek kali. Iya maaf aja. Lin, kita minum dong di kantin. Terus kita peduli. Udah sana buruan beli. Uangnya pakai uangmu lah. Oh iya, kamu miskin ya. Aduh, maaf, aku lupa. Ya udah nih uangnya. Dan sana cepet pergi. Iya. Tidak ada yang membantu ketika kejadian pembulian tersebut terjadi. Mereka hanya diam menonton atau malah bahkan ada yang tertawa. Terdapat segerombolan laki-laki yang sedang bercanda di sana. Ketika melewati lorong tersebut, Aulia terjatuh karena ada sebuah kaki yang terulur untuk menyandungnya. Air putih yang sedang ia pegang pun tumpah. Makanya kalau jalan tuh pakai mata. Memang punya mata. Maaf bercanda. Udah sana pergi, ganggu pemandangan aja. Aduh, gimana ya air minumnya? Uangnya dikasih Atta udah pas, mana aku gak punya uang. Sesampainya Aulia di kelas. Loh, mana minumannya? Kok bisa? Kamu tuh berarti kok malah ngelunjak sih, disuruh beli minuman aja gak becus. Tapi aku aja. Alah, maaf terus dari tadi. Ya udah deh, kali ini kita maafin. Karena aku tahu kamu gak ada uang buat ngeganti. Lagi-lagi, tidak ada yang membantu ketika Aul dipermalukan. Mereka malah tertawa melihatnya, seolah-olah itu adalah sebuah adegan komedi di sebuah film. Bel pulang sudah berbunyi, Aulia pulang ke rumah dengan lesu. Kamu kenapa nak baru pulang sekolah kok langsung banding gitu aja? Ya aku perlu pindah sekolah nih. Tuh, kok berarti tuh pingin pindah sekolah? Gak apa ya, cuma bilang mama aja. Jalan dulu nak, ayah belum punya uang kalau pindah sekarang. Lagian kamu kalau pindah sekarang nanti gak punya teman. Kenapa saya gak bisa berhentiin? Kan aku udah bilang kalau aku gak nyaman. Emang salah sih aku punya uang. Kenapa sih aku gak bisa jujur gitu kalau aku dibully? Esok hari pun tiba. Aulia berangkat ke sekolah seperti biasa dengan lesu. Ia memasuki kelas dengan langkah pelan dan ia pun mendengar salah satu percakapan di sana. Kamu udah belajar buat ulangan matematika nanti belum? Apa? Ulangan matematika? Gawat, aku lupa belajar lagi. Aduh, gimana nih? Mana jam pertama dan bentar lagi udah masuk. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Oke, kali ini ada ulangan matematika, sudah siap ya? Siap. Udah. Ini saya bagikan lembar satu. Di sobean kertas ya. Waktunya 90 menit, jangan santai. Aduh, kenapa soalnya susah sih? Gimana yang lain kerjainnya kayak panjang banget lagi. Anak-anak, waktunya sudah habis. Selesai gak selesai kumpulkan. Bel istirahat sudah berbunyi, saya akhiri pembelajarannya. Surya tolong bagikan. Baik Bu.
Surya pun mulai membagikannya. Ketika melihat kertas ulangan milik Aul dengan nilai 34 yang ternyata adalah nilai paling rendah di antara 32 siswa, Surya dengan jahil pun mengangkat tinggi-tinggi kertas tersebut dan memperlihatkan pada yang lain. Pada mau tahu nggak nilai terendah itu siapa? Siapa tuh? Punya Aul 34. Serius? Gila, jelek banget. Kamu mau belajar gak sih? Bodoh-bodohnya aku aja paling jelek 50. Lah ini gampang. Kamu pasti ngerasa paling pintar kan, makanya gak belajar. Malah dapat nilai jelek. Makanya sadar diri dong, minimal kalau udah pinter belajar lah. Aulia hanya bisa menunduk diam, menahan malu dan tangis. Sementara itu di ruang guru, Memangnya Pak, kenapa tiba-tiba mau pindah? Ya, saya tidak pernah berujuk sekalipun dan selama ini kurang belajar. Pak, sebentar lagi Aulia akan lulus dan juga sepertinya itu banyak biaya juga. Begitu ya Bu. Saya akan berpikir-pikir lagi. Kalau begitu saya pamit dulu. Biaya aku harus dapat uang dari mana? Ngapain anakku? Kamu nggak apa-apa nak? Siapa tuh? Kayaknya ya jauh deh. Bocah sialan, mengapa kamu mendorong anakku? Kalau kita ini cuma bercanda. Bercanda apanya? Mendorong orang lain jatuh. Ya udah, ikut sama Om ke orang BK. Sama kamu berani denganku. Ya udah, malu-maluin tahu gak sih? Udah pergi aja sana. Hendy menatap Aulia dengan tatapan kecewa. Ia berlalu pergi sambil melirik yang pembuli tadi dengan tajam. Setelah Hendy pergi, mereka pun masuk ke dalam kelas untuk melanjutkan pembicaraan tentang permasalahan yang tadi. Kalian tadi lihat ya ekspresi ayahnya Aul, kayak polos banget. Gak anak ke bapak sama tolong. Itu tadi beneran ayahnya si Aul. Umur banget penampilannya. Iya tuh kayak gak pernah ngaji aja. Emang mampu makan aja susah malah tidur sama mati. Kalian gak capek apa bangunin aku terus? Kalian itu kan ada bener-bener tahu tau gak sih yang dilakukan juga. Di apa sih? Gak usah sesuatu daripada kesiangan deh lo. Usah dorong-dorongan dong. Iya deh. Gak apa-apa. Tuh Aul aja bilang gak apa-apa kok. Gak apa-apa apanya Ul. Mereka ini udah keterlaluan tau gak sih apa yang dari orang tua kamu. Masa kamu diem aja? Velda dan Villa sebagai sahabat baik Zalfa yang baru datang dari kantin melihat ada keributan di lorong sebelah kelas. Mereka menghampiri keributan tersebut. Velda dan Villa melihat Zalfa terjatuh bukannya menolong, mereka berdua malah menertawakannya. Duduk kok di bawah duduk di atas. Apa? Siang selanjutnya dia temenin. Ngapa? Gak seru loh? Enggak. Coba foto jadi kalian sih yang berantem. Iya tuh Mina bertiga-tiga jadi berbeda kalian kebuli mau. Bener Riani. Mending semua pada toplet ya. Mending kalian aja yang pada pergi. Kalau enggak nanti aku cepuin sama wali kelas mau. Yalah ayo kita aja yang pergi daripada ada masalah. Iya udah lah. Kalau kita kan kita bisa belajar bareng. Iya boleh. Ya boleh lah. Jadi kalau gitu aku mau makasih ya udah mau nolongin aku. Makasih juga udah ngajak aku belajar bareng. Nah ini loh udah nanti belajar kelompok aku bisa nggak? Bisa. Bel pertanda pulang sekolah pun tiba. Mereka berempat langsung pergi ke rumah Zalfa untuk belajar bersama. Mereka sudah berada di rumah Zalfa. Mereka pun belajar bersama dan saling berbagi ilmu. Oi, kamu tuh bukannya udah pinter ya? Kok bisa dapat nilai jelek gitu sih? Maaf ya, aku bukannya ini cuma nanya doang kok. Itu gara-gara aku terlalu sibuk ngerjain tugas-tugasnya mereka sampai aku lupa kalau besok ulangan matematika dan akhirnya nggak belajar deh. Tapi mereka cerita. Ini udah sore, aku pulang dulu ya. Soalnya aku mau belajar buat pelajaran besok. Kamu udah pinter. Belajarmu emang gak bosan apa? Iya, aku mah belajar males. Tahan aja kalau belajar pas Min 1, itu pun kalau inget. Sisanya tinggal pasrah. Ya men. Aulia tuh beda sama kalian. Dia tuh ngumpulin
tugas nggak pernah absen. Kalau semisal aku nggak belajar, nanti aku dapat nilai jelek lagi kayak tadi. Sebenarnya belajar itu enak. Kalian aja apa sih sebelum belajar udah bilang bisa. Wih, syukur aku. Kalian aja yang berlebihan. Jadi aku pulang dulu, takutnya kalau nggak dapat bis sampai kesorean. Aku sama Fadia juga sekalian ikut pulang deh. Ya, takut kesorean. Yaudah yuk, aku antar ke depan. Mereka pun pulang. Aulia sampai ke rumahnya. Ia ingin masuk, namun takut dengan Hendy. Ia pun memberanikan dirinya untuk masuk ke dalam rumah. Aulia masuk dengan pelan agar tidak terdengar oleh Hendy. Namun ternyata sia-sia. Hendy ternyata sudah berada di ruang tamu menunggu Aulia pulang. Udah pulang. Ayah udah makan. Sebentar ayah ngomong. Anakku ceritain apa yang kamu alami di sekolah. Gak usah takut, ayah gak bakal marah kok. Aulia pun mulai menceritakan semuanya tentang bagaimana dia dibully selama ini. Ia bercerita sambil menangis. Maaf ya, Ayah. Aku sering membentak Ayah. Ya nak, gak apa-apa. Ayah paham gimana perasaan kamu. Dan ayah minta maaf tidak bisa bimbing kamu, tapi ayah bakal cari cara biar gak dibully lagi. Iya ya, nggak apa-apa. Tapi ya, gimana kalau nanti keadaannya tambah parah? Ayah pastiin nggak akan terjadi lagi. Ya udah sana kamu mandi dulu, habis itu makan. Iya ya. 2 minggu terlewati. Aulia masih dibully namun tidak separah biasanya. Hubungan Aulia dengan Zalfa, Velda, dan Villa pun semakin akrab. Saat ini mereka berempat sedang berada di kantin. Mereka terlihat sangat asyik berbicara. Woi, woi, kalem dong. Woi, cukup beliin kita makanan dong, kayak biasa. Ini duitnya. Bentar. Kamu beli sendiri bisa kan, harus punya tangan sama kaki. Aduh, kamu lagi. Gak usah ikut campur deh. Ya suka-suka aku dong. Ini kan temanku, ya kan Ul? Oh iya. Ata, Mutia, Aurel, ayo ikut saya ke ruang BK sekarang. BK. Oh iya, Bu. Iya. Mampus kamu. Kena karma akhirnya. Ya, sana pergi. Aduh, gimana nih, Tak? Gimana kalau kita beneran diskors? Iya nih, Ta. Enggak. Udahlah, ayo kita pergi aja daripada nambah masalah. Saya mendapat laporan dari salah seorang wali murid bahwa anaknya tahu dan pelakunya adalah kalian. Apakah itu benar? Jawab, jangan hanya diam saja. Saya tidak menyuruh kalian untuk diam tentang sesuatu. Kan itu cuma bercanda, Bu. Canda, apa persaudaraan anak zaman sekarang adalah main dengan suka. Kalian itu Aul. Iya, kenapa? Tadi kamu dipanggil ke ruang kita. Tahu, kamu kemana aja? Terima kasih ya. dengar apa yang saya bilang tidak? Tidak ada nilai. Sekarang kalian minta maaf pada Aul. Tapi Bu, Tidak ada tapi ya. Nah itu Aul ya. Sini. awal kita minta maaf ya udah sering gaduhin kamu. Aku juga maaf ya karena sering nyuruh kamu. Iya, maafin. Tapi janji gak usah ngulangin lagi. Ya kita janji. Makasih ya Ul, udah maafin kita. Kita janji gak akan ngebully lagi. Nah kalau begini kan enak tidak ada. Kalian jangan mengulang lagi loh. Gitu. Biasanya kalian bisa pergi. Setelah kejadian tersebut, para geng pembuli itu pun mendapat hukuman skors dari sekolah. Orang tua mereka yang mengetahuinya pun menghukum mereka dengan tidak boleh keluar rumah dan tidak mendapatkan uang saku. Aulia pun menjalani kehidupan sekolah dengan tenang. Kalian jadi tenang ya, sama sembunyi. Dia nih jadi lebih adem aja gitu. Oh iya, Ul. Dia kamu bestel kamu. Emang 6 bulan tuh aneh ya. Iya. Dan di situ
bisa kok. Tapi nanti aku merasa penampilan aku aneh sih. Kamu suka bantu penampilan kamu nggak? Emang boleh? Ya boleh lah. Ya udah nanti ke rumahku aja. Ketika berada di rumah Zalfa, mereka mulai berubah penampilan Aul. Mereka hanya merubah style berpakaian Aulia, seperti mencarikan model kerudung yang cocok untuk Aulia dan merubah model lainnya yang sekiranya tidak cocok dengan Aulia. Setelah selesai, Aulia terlihat menjadi lebih baik. Nah, gini kan jadi lebih cantik, Ul. Tapi ada yang aneh deh. Coba ini kacamatanya dilepas. Nah, ini kan jadi lebih cantik. Makasih ya kalian udah mau bantuin aku. Aku beruntung deh punya teman kayak kalian. Santai aja kali, Ul. Kita kan sahabat. Sahabat harus saling nolong kan.